Mohon maaf teman-teman, kita masih menunggu untuk keluarga uh, Mary Jane untuk bergabung. Hello, but I'm sorry, we can still hear your voice. Maaf, suaranya masih belum terdengar.
Halo. Hello. Do you can hear our voice? Hello, Nanai. Can you hear our voice? Nandun sa taas parang may camera. Ayun, naka-drawing na yun. Ayun na, oh. Yes, thank you. We know still. We can hear your voice. Okay. Nanai, we provide Tagalog translator if you mostly our speaker from Indonesia, so we'll speak Indonesia, so you can change the interpretation to Tagalog or English. Thank you. Baik, saya mulai. Sebelumnya, selamat siang. Mohon maaf atas keterlambatan kami karena kendala teknis. Selamat datang di webinar Solidaritas Internasional Kelompok Dukungan Terpidana Mati di Asia Tenggara. Sebelumnya kami sampaikan bahwa kami menyediakan translator bahasa Inggris dan juga bahasa Tagalog. Jadi untuk peserta On death row in Southeast Asia, we have provided interpretation in multiple languages, so you can click the interpretation button and pick the language of your choosing. Thank you as well to the Hari ini ada Ibu Mary Jane Veloso, Ibu Celia Veloso, dan juga ada Mbak Yuyun dari perwakilan iChar. Nah, sebelumnya ingin kami sampaikan bahwa webinar ini merupakan rangkaian kegiatan untuk membangun kelompok dukungan terpidana mati yang sebenarnya rangkaian kegiatan ini sudah kami lakukan sejak awal tahun. Dalam perjalanannya, LBHM setelah 15 tahun mendampingi kasus terpidana mati, kemudian kami menyadari bahwa dalam melakukan advokasi kasus-kasus terpidana mati melibatkan keluarga, melibatkan orang-orang terdekat itu juga penting, tapi sayang belum sempat kami lakukan sebelumnya. Dan kemudian di awal tahun kami mendatangi beberapa keluarga terpidana mati, salah satunya ada keluarga Rosita Said, keluarga Mbak Vicky yang ada di Padang, yang kemudian ada keluarga dari Merutami di Magetan, yang akhirnya kita mengetahui dan melihat apakah ada keluarga-keluarga atau kolega yang sebenarnya bisa mendukung dalam melakukan advokasi ini. Mungkin dalam lingkup kecilnya adalah advokasi atas kasus itu sendiri, tapi dalam langkah besarnya adalah bagaimana untuk turut serta melakukan upaya penghapusan hukuman mati berdasarkan apa yang mereka alami begitu. Nah, kemudian dalam pilot project ini juga kami mengambil terpidana mati perempuan, karena kita kalau membicarakan terpidana mati perempuan dan kemudian kasusnya narkotika akan terbentur dengan banyak stigma. Pertama, stigma tentang perempuan itu sendiri, bagaimana ketika perempuan harus memenuhi suatu standar moral, dan kemudian narkotika itu dianggap suatu hal yang seharusnya tidak perempuan sentuh, dan itu dan kemudian kelompok dukungan terpidana mati ini membawa dua hal itu, membangun bagaimana
masyarakat sekitar tempat keluarga terpidana mati itu tahu bagaimana kasus hukum sebenarnya yang terjadi, dan kemudian ketika mereka tahu apakah ada perubahan untuk turut serta dalam advokasi ini gitu. Nah, sebelumnya kami mengadakan webinar yang sifatnya dalam lingkup nasional keluarga terpidana mati yang kita turut sertakan. Webinar at the national level. Proyek kelompok dukungan terpidana mati, keluarga Merutami, keluarga Rosita Said dengan melibatkan kepala desa, tokoh agama, seperti itu. Nah, di situ kami melihat kesamaan bahwa mereka punya cerita yang sama antara satu sama lain, dan seperti bentuk sebuah penguatan ketika satu sama lain saling mengenal, dan itu kemudian yang membuat kami tergerak. Seharusnya dalam lingkup ASEAN yang hukuman matinya itu masih tertinggi untuk di sebuah regional kawasan Asia, itu juga penting untuk kita saling berbagi antara satu sama lain begitu. Nah, pada kesempatan kali ini mungkin kita akan mendengar bagaimana keluarga Rosita Said yang diwakili oleh Mbak Vicky di sini. Mbak Vicky itu adiknya Rosita Said. Rosita Said adalah seorang terpidana mati yang diputus pada tahun 2015. Rosita Said mempunyai hubungan yang tidak harmonis dengan suaminya, kemudian bagaimana dia harus bekerja untuk memenuhi kebutuhan hidupnya sendiri, tidak punya ruang untuk melawan suaminya, jadi apapun yang dilakukan suaminya dia harus mengikuti, termasuk juga dalam rantai peredaran narkotika, yang kemudian Rosita Said menjadi seorang perempuan, seorang subjek tunggal yang harus menanggung dari rantai peredaran narkotika itu sendiri tanpa dilihat bagaimana posisinya dia dalam suatu tindak pidana itu, apakah sebagai mata rantai teratas atau yang paling bawah. Nah, kita akan mendengar bagaimana keluarga Rosita Said mengetahui hukuman mati Rosita Said, karena untuk diketahui bersama juga, Rosita Said keluarganya tinggal di Padang, sementara proses hukum itu ada di Jakarta. Jadi kita akan lihat bagaimana pemisahan wilayah dan segala macam itu juga membuat beberapa disinformasi begitu ya. Nah, mungkin Mbak Vicky bisa cerita bagaimana keluarga tahu, terus apa yang kemudian dilakukan oleh keluarga ketika mengetahui hukuman itu, dan adakah hal-hal yang sebenarnya juga dianggap sebagai bentuk hukuman yang dialami oleh keluarga, tapi orang tidak menganggap bahwa ini penderitaan yang seharusnya juga dilihat atau diketahui oleh orang gitu. Untuk waktunya saya persilahkan untuk Mbak Vicky. Baik, terima kasih Mbak Aisyah sudah memberikan kesempatan buat saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam kenal. Saya Vicky Saidia, terpidana mati Rosita Said alias Oci. Ketika itu Oci yang sedang berstatus single parent dengan seorang putra yang masih berusia 1,5 tahun, yang mungkin kami mengalami kesulitan ekonomi di kampung untuk melanjutkan kehidupan, mungkin rasanya sedikit kesulitan, hingga Oci akhirnya memutuskan untuk merantau ke Jakarta bersama putranya yang masih berusia 1,5 tahun. Setelah di Jakarta, akhirnya Oci bertemu dengan laki-laki ini, yang kita pun tidak tahu bagaimana asal-usulnya, bagaimana dia, pekerjaannya, yang kita keluarga sama sekali tidak mengetahui akan hal itu. Entah bagaimana laki-laki ini memperlakukan Oci hingga Oci benar-benar merasakan bahwa dia yakin akan hidup bersama laki-laki ini. Ayah dan ibu tidak pernah merestui. Kami juga keluarga di kampung juga tidak merestui akan adanya hubungan mereka. Karena mungkin dengan latar belakang yang kita tidak mengetahui apa sebenarnya. Tapi Oci tetap kekeh sampai nekat ingin menikah dengan pria ini. Jeda waktu 2 bulan setelah dia menikah, Oci kembali menghubungi kami ke kampung, tapi dia memberitahu kami bahwa dia sudah ditahan.
pada 2015 Agustus, 7 tahun yang lalu. Ketika mendengar kabar itu, ayah sempat shock, jatuh sakit di keluar dari rumah. Ketika orang bertanya akan keadaan Oci, yang ia alami itu drop. Seperti hancur mengingat kejadian anaknya, kasus yang menimpa anaknya. Ibu pun sakit sampai dirawat bolak-balik kontrol ES karena memang merasakan kejadian ini entah seperti mimpi, entah seperti apa. Ayah dan ibu menanggapinya. Jeda waktu berlalu, ibu mulai sehat. Akhirnya kami berusaha mengumpulkan uang, mencarikan dana, supaya bisa membesuk Kak Oci yang sedang berada di Jakarta. Akhirnya ibu berangkat. In Jakarta. She then... Waktu itu Kak Oci berada di Cawang, Jakarta Timur. Kita di sini di Padang waktu itu memang sangat kesulitan ekonomi. Dan kita pun tidak mengerti tentang ilmu hukum atau seperti apa dalam kasus-kasus yang menimpa seperti Kak Oci sekarang. Dan apalagi kita sebelumnya juga tidak pernah terlibat akan tindakan kriminal atau kasus hukum seperti hal-hal yang lain. Karena itu kami kesulitan bagaimana cara menghadapinya, bagaimana untuk mencari solusi untuk membantu Kak Oci. Jarak kita yang sangat jauh dari Padang ke Jakarta. Kita memang sangat membutuhkan biaya untuk bolak-balik ke sana. Kami sangat kesulitan akan hal itu. Hingga proses hukumnya didampingi oleh LBHM. Jadi siapa caranya kami tahu, bagaimana prosesnya, kapan prosesnya. Yang kami dengar setelah beberapa waktu kemudian, itu vonisnya adalah hukuman mati. Kami sangat terpukul. Dan memang tidak menyangka akan hal ini. Yang saya tahu, yang saya kenal kakak saya adalah orang yang religius. Ia tidak pernah ingin bercampur baur dengan hal-hal ini. Tapi tiba-tiba kami mendengar vonisnya, Kak Oci dijatuhi hukuman mati. Mendengar pemberitaan ini, memang kami keluarga di kampung sangat terpuruk. Memiliki beban mental yang kami tidak bisa untuk mengayomi Kak Oci bagaimana seharusnya berikutnya dengan keterbatasan ilmu dan dana yang kami alami. Saat itu putranya Kak Oci masih usia 2,5 tahun.
dan kami tidak bisa bercerita bagaimana ibunya bisa mengalami hal ini. Dan putranya tidak mendapatkan kehangatan dari seorang ibu. Dan saat ini pun Zain mengalami kesulitan untuk mengurus data-datanya di sekolah. Sekarang putranya sudah berusia 11 tahun. Sudah memasuki kelas 6 SD. Is 13 years of age? Dan sekarang dia sudah mulai bertanya, kenapa mama tidak pernah pulang ke rumah? Sampai saat ini, yang ia rindukan, ia ingin bersama mama. Dalam kondisi apapun, dia ingin mama ada di sisinya. Saya tidak bisa menjawab jika anaknya sudah bertanya tentang keadaan ibunya. Dalam kasus ini, kami sekeluarga sangat menderita. Apalagi Kak Oci yang sering mencoba untuk mengakhiri hidupnya berkali-kali. Ia yang terganggu beban mentalnya, psikisnya, sampai ia ingin mengakhiri hidupnya di dalam tahanan. Saya di sini sebagai adik kandung dan mewakili perasaan putranya Kak Oci, mewakili perasaan ayah dan ibu, sangat berharap dalam kasus ini Kak Oci mendapatkan keadilan. Karena yang saya tahu, yang kami tahu, dia bukanlah orang yang seperti yang dia alami saat ini. Melainkan dia hanyalah korban dari sindikat narkotika. Saya mohon dan saya berharap agar Kak Oci mendapatkan keadilan demi masa depan anaknya. Baik, Mbak Aisyah. Saya rasa cukup dulu penjelasan dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. To Miss Vicky, can you open your mic? Yes, I open. Iya, translator. Iya. For Tagalog translator, can you open your mic? Oke, Mbak. Enggak, Mbak. Maksudnya yang translator ininya apa? Yang Tagalognya. Soalnya nggak kedengeran karena mulai tadi dia di mute gitu. Oh, kita coba chat belum menjawab. Oh enggak, bukan Mbak Vicky ini, Mbak Vicky satunya. Oh gitu ya. Kirain saya. Bukan. Mbak Isa, maksudnya suara saya? Bukan. Sebentar teman-teman. Dia menghilang.
Ini untuk yang Filipino berarti nggak kedengeran apa-apa ya dari tadi? Sementara menunggu, bagaimana kalau saya berlanjut dulu sama Mbak Yuyun dengan sedikit gambaran yang disampaikan oleh Mbak Vicky. Kita lihat bahwa ada faktor ekonomi, buta hukum, terus ada hal-hal yang memang tidak diperhitungkan oleh negara, misalnya ketika anak masih ada orang tuanya itu pasti akan susah administrasi, sementara orang tuanya tidak ada bersama dia. Hal-hal yang seperti itu mungkin bisa Mbak Yun bisa ngasih pandangan bagaimana sebenarnya hukuman mati di ASEAN secara umum, dan bagaimana juga sebenarnya posisi Indonesia di ASEAN sebagai negara yang paling sering memvonis pidana mati, walaupun memang dalam konteks untuk mengeksekusinya Singapura jauh lebih sering gitu ya. Bagaimana Mbak kondisi hukuman pidana mati di kawasan ASEAN, dan bagaimana mungkin juga AICHR secara badan gitu ya memberi respon untuk ini gitu. Silakan Mbak Yun. Terima kasih Aisyah, terima kasih sudah diundang di pertemuan ini. Pertemuan penting sekali. Saya selalu welcome any initiative di mana saya bisa mendengarkan suara korban dan suara dari keluarga korban. Kepada Mbak Vicky, saya sangat bersimpati dengan kisah dari Ibu Rosita Said. Saya nggak tahu bagaimana caranya, tapi itulah mungkin salah satu yang bisa kita diskusikan secara bersama-sama. Saya juga mendukung inisiatif dari LBH Masyarakat untuk membuat semacam supporting system di antara keluarga korban supaya bisa saling menguatkan. Baik, saya sudah menyiapkan PowerPoint presentation supaya saya nggak terlewat apa yang mau disampaikan. Jadi saya juga nggak tahu tadinya pakai bahasa Inggris atau bahasa Indonesia, jadi saya buatnya dalam bahasa Inggris saja. Ini topik yang diberikan kepada saya, tapi saya memahami bahwa kita ingin tahu sebetulnya apa sih yang terjadi di kawasan Asia Tenggara dan respon dari AICHR itu seperti apa. Nah, pertama saya ingin memperkenalkan dulu ya AICHR itu seperti apa. Ini adalah ASEAN Intergovernmental Commission on Human Rights. Baterainya habis. AICHR itu adalah Komisi HAM ASEAN. Dia dibentuk tanggal 23 Oktober 2009. Jadi sekarang usianya sudah hampir 12 tahun atau 13 tahun. Dia didirikan berdasarkan pasal 14 di Piagam ASEAN. Dia bekerja berdasarkan kerangka acuannya, ada 14 mandat. Dia terdiri dari 10 wakil dari 10 negara ASEAN. Salah satu tujuannya yang utama adalah mempromosikan dan melindungi hak asasi manusia dan fundamental freedom dan atas the people of ASEAN. AICHR melaporkan kegiatan-kegiatannya kepada ASEAN Foreign Ministers atau pertemuan ASEAN menteri-menteri luar negeri ASEAN, dan dia bersidang sedikitnya dua kali dalam setahun, tapi sejauh ini sudah 4 kali dalam setahun. Ini memudahkan kita dalam mengambil keputusan-keputusan. Dia bekerja secara konsensus, consultation, juga non-interference, dan dia adalah intergovernmental body. Dia adalah badan yang terdiri dari perwakilan-perwakilan dari negara-negara anggota. Ini adalah 14 mandat AICHR yang saya sebutkan. Namun demikian untuk kemudahan, saya mengusulkan untuk melihatnya dari 6 poin, yaitu standard setting, kerjasama untuk ASEAN sectoral bodies, memberikan kebijakan-kebijakan dukungan kepada ASEAN, melakukan perlindungan,
membuat human rights strategi atau strategi HAM, melakukan research dan capacity building, kemudian juga dialogue engagement. Jadi apabila misalnya korban menanyakan apa sih tugasnya ICER dalam addressing death penalty, ya harus membuat standard setting, memberikan protection kepada korban, membuat strategi untuk hak asasi manusia. Apakah sudah dilakukan semuanya? Belum, masih 12 tahun, jadi masih banyak yang belum dilakukan oleh ICER. ICER didirikan tanpa komplain mekanisme, tapi per November 2019 kita sudah mengadopsi mekanisme komplain di mana masyarakat sipil juga bisa menyampaikan komplainnya dan akan direspon oleh masing-masing negara. Mekanisme ini belum komprehensif, belum ideal, karena masih direspon oleh negara yang bersangkutan. Harusnya mekanisme ini secara regional merespon. Tapi saat ini prosedurnya adalah komplain dikirimkan kepada ASEAN Sekretariat, emailnya icer@asean.org, kemudian akan ditable di sidang ICER yang 4 kali dalam setahun itu, kemudian di negara yang bersangkutan akan merespon. Jadi dari November 2019 sampai sekarang, saya sudah menerima 2 kasus yang disampaikan menggunakan mekanisme ini, dan dua-duanya sudah di follow up. Follow up itu artinya bukan berarti ada penyelesaian masalah, tapi sebagai mekanisme regional, kita harus berkonsultasi dulu dengan mekanisme di tingkat nasional. Jadi dalam yang sudah disampaikan kepada saya atau kepada ICER, itu sudah saya konsultasikan dengan Komnas HAM. Salah satunya tentang human rights defenders, harassment against human rights defenders. Kemudian yang kedua tentang kebijakan peraturan perda di Bogor tentang LGBT. Dua-duanya sudah jadi tahapnya baru pada menyampaikan berkonsultasi dengan mekanisme nasional. Kalau isu tersebut masih dalam penanganan mekanisme nasional, biasanya yang akan kita lakukan adalah membiarkan mekanisme nasional bekerja dulu. Tapi masih ada mekanisme yang lain bisa dilakukan, yaitu komunikasi. Artinya bisa saja ICER Indonesia berkirim surat kepada lembaga terkait untuk menyampaikan beberapa concern. Itu yang belum saya lakukan. Saya masih pada tahap berkonsultasi dengan Komnas HAM dan melihat sejauh mana proses sudah dilakukan. Jadi ada beberapa tahapan-tahapan yang dilakukan dan akan dilakukan sesuai dengan kebutuhan kasus pada saat itu. Kita juga sudah memiliki agenda item 4, yaitu tentang update dari ICER representatif mengenai situasi HAM di negara-negara anggota. Dulu ketika ngomongin isu HAM, kita selalu dituduh melanggar non-interference atau prinsip-prinsip campur tangan. Jadi negara-negara anggota ASEAN tidak boleh campur tangan dalam urusan negara lain. Namun demikian, tahun kemarin, tahun 2021, kita sudah memiliki agenda item 4 ini di dalam ICER, di mana saya sering membahas tentang misalnya persoalan-persoalan HAM di Myanmar atau persoalan-persoalan yang disubmit ke saya. Jadi 2 kasus tadi itu yang saya sebutkan, saya table juga di pertemuan ICER di bawah agenda item 4 ini. Kemudian juga ada mekanisme yang lain yang sudah dibuat tahun kemarin 2021, yaitu ASEAN Human Rights Dialogue, di mana negara-negara share tentang persoalan HAM-nya dan solusinya, dan kita bisa bertanya kepada mereka. Jadi ini kita gunakan untuk bertanya kepada member state, kepada pemerintah. Kalau yang agenda item 4 itu antar komisioner-komisioner aja. Tapi kalau untuk ASEAN Human Rights Dialogue, kita bertanya kepada member state atau pemerintah-pemerintah negara-negara ASEAN. Itu ada beberapa. Jadi ini ada beberapa progres di dalam ICER dalam hal membicarakan hak asasi manusia. Jadi masih step by step, masih pelan-pelan bergeraknya.
Di dalam 5-year work plan-nya ICER atau rencana kerja 5 tahun ICER sampai 2025, ada beberapa mekanisme-mekanisme perlindungan yang juga dibuat di sini. Misalnya ada country learning visit atau kunjungan komisioner ke negara-negara tertentu. Nah, ini prosesnya agak lama ya, tapi sudah disepakati secara konsensus masuk ke dalam rencana kerja 5 tahun. Kemudian juga ada Human Rights Index. Human Rights Index ini seperti monitoring hak asasi manusia atau pelaksanaan hak asasi manusia di negara-negara ASEAN. Jadi ini dari level pemerintah di regional ada beberapa upaya-upaya untuk sana. Jadi apabila teman-teman mau ngirim komplain mengenai isu-isu yang juga ditangani atau dibicarakan, bisa disampaikan, tapi jangan lupa juga ngasih rekomendasi untuk apa yang harus ICER lakukan. Jadi kayak kemarin dari Sogi Caucus itu juga menyebutkan ICER perlu melakukan 1, 2, 3. Gitu. Tidak semuanya kita lakukan, tapi paling tidak itu akan di follow up seperti keinginan dari korban. Oke. Sekarang kita dari mekanisme ini kita ngelihat dulu situasi di kawasan ASEAN seperti apa. Hampir semua negara ASEAN, 10 negara ASEAN sudah memiliki pasal-pasal atau bab di dalam konstitusinya berkenaan dengan perlindungan dan pemenuhan hak asasi manusia. Kecuali Brunei tidak ada spesifik seksi tertentu atau bab tertentu mengenai hak asasi manusia, tapi secara umum dia mengapresiasi adanya hak asasi manusia yang melekat kepada setiap individu. Kemudian juga untuk ratifikasi hanya Indonesia yang sudah meratifikasi ICCPR atau Konvensi untuk sivil dan politik, hak-hak politik dan sivil itu Kamboja, Indonesia, Laos, Philippines, Thailand, dan Vietnam. Kenapa ini saya highlight? Karena pengaturan mengenai death penalty itu adanya di konvensi mengenai hak-hak sipil dan hak politik. Namun demikian, International Convention atau konvensi-konvensi internasional masih membolehkan setiap negara untuk mengambil langkahnya tertentu, kebijakannya tertentu untuk death penalty. Walaupun sekarang ada kampanye untuk untuk abolish death penalty ya di seluruh dunia. Abolish the death penalty worldwide. Mekanisme HAM di tingkat nasional di kawasan ini ada 5, yaitu di Indonesia, di Malaysia, di Myanmar, di Filipina, dan di Thailand. Saat ini Kamboja juga sedang membuat mekanisme ini. Mekanisme-mekanisme ini sangat membantu dalam pemenuhan hak asasi manusia, juga dalam memonitor apa yang dilakukan oleh pemerintah terhadap pelaksanaan hak asasi manusia. Nah, untuk death penalty sendiri di kawasan Asia Tenggara, ini kita masih sangat terbelakang. Jadi hanya 2 negara yang sudah menghapuskan death penalty, selebihnya 8 negara lainnya masih melaksanakan dan masih menyebut pelaksanaan death penalty di KUHP-nya dia atau penal code atau criminal code atau juga dimasukkan ke dalam beberapa laws atau hukum. Beberapa negara menggunakan mandatory dan discretionary atau gimana bahasa Indonesianya ya? Saya nggak tahu nih bahasa Indonesianya apa, mandatory dan discretionary basis of death penalty. Dan beberapa negara menggunakan death penalty untuk against person. Ada beberapa kasus-kasus berkenaan dengan crime against person, kemudian narkotika, offenses against state itu berkenaan dengan negara, dan firearms. Ini beberapa tipe-tipe dari kejahatan yang dianggap mendapatkan atau deserve to receive death penalty. Ini ada ininya ya, jadi saya nggak usah nyebutin ya karena sudah mungkin juga LBH masyarakat sudah punya listnya juga. Ini dikumpulkan dari
penelitian yang dilakukan oleh Aicher mengenai hak untuk hidup. Beberapa common feature di death penalty di Asia Tenggara itu seperti misalnya hanging di Malaysia dan Myanmar, Singapura, kemudian lethal injection, firing squad di Indonesia dan Laos, tapi tidak semua negara melakukan itu. Misalnya Indonesia sudah berhenti, tidak declaring moratorium kayaknya ya Indonesia, tapi berhenti aja, nggak melaksanakan dari tahun 2016. Laos juga begitu, dia hukumnya tetap ada, tapi dia hampir tidak melakukannya udah beberapa tahun terakhir. Kemudian yang paling sering, yang sekarang menjadi lebih intensif adalah Singapura. Myanmar tadinya sudah moratorium, tapi terakhir ada 4 orang aktivis yang mendapatkan hukuman mati dari pemerintahan militer, dan isu ini juga saya sudah address di pertemuan Aicher, karena bagaimana mungkin civilian dia mendapatkan proses pengadilan militer bukan pengadilan sipil. Jadi ada beberapa keganjalan di dalam pelaksanaan death penalty di Asia Tenggara yang menjadi concern individu dari Aicher representatif, termasuk saya. Jadi kalau di Aicher itu tidak banyak kita ketidaksetujuannya pada death penalty, tapi tidak semua menyampaikan concern-nya. Macam-macam, ada yang berdasarkan karena kebijakan negara, atau dia tidak memiliki hak untuk bicara hal seperti itu di forum-forum regional, dan yang lain-lain. Kalau saya punya kebebasan untuk ngomong apa aja di forum-forum, baik di dalam ASEAN atau di Aicher, atau di luar ASEAN atau di Aicher, yang penting koridor saya hak asasi manusia. Gitu. Jadi untuk menjaga independensi juga. Nah, tapi ada beberapa different treatment ya untuk vulnerable group, seperti misalnya beberapa negara sudah menghapuskan capital punishment untuk juvenile, untuk anak-anak, kemudian untuk pregnant woman atau perempuan yang sedang hamil, atau mereka dengan mental illness atau penyakit mental. Jadi ada beberapa, kemudian juga di Vietnam dicatat oleh salah satu researcher kita di Vietnam bahwa hukuman mati untuk perempuan dan anak-anak di bawah usia 3 tahun itu diubah menjadi hukuman seumur hidup. Namun demikian tidak semuanya buruk di kawasan, kita juga perlu mengambil beberapa good practices. Misalnya di Laos dan Vietnam sudah mengurangi kategori-kategori di mana dia dapat mendapatkan death penalty atau dikategorikan sebagai kejahatan yang mendapatkan hukuman mati. Kemudian juga Malaysia sedang dalam diskusi, saya nggak tahu apakah sudah selesai atau belum, tapi sudah mendiskusikan mengenai abolishing death penalty atau menghapus death penalty. Terus juga Kambodia dan Filipina kita tahu dia sudah abolish. Terakhir Filipina terus mendiskusikan untuk menghapuskan abolishment atau abolition, tapi saya nggak tahu ya ini terakhirnya gimana, saya udah nggak ngikutin lagi. Tapi Laos misalnya terakhir dia menghukum orang dengan hukuman mati itu tahun 1988. Sayangnya salah satu praktis seperti ini itu tidak diikuti oleh negara-negara lain. Kemudian, nah sekarang ini yang terakhir dari Aicher, slide saya yang terakhir mengenai Aicher response dan beberapa kemungkinan-kemungkinan untuk isu death penalty di ASEAN. Aicher sudah melakukan research mengenai right to life. Kata right to life atau hak untuk hidup ini dipilih supaya lebih banyak mendapatkan konsensus, agreement, atau persetujuan dari negara-negara yang lain. Kalau penelitian yang menggunakan death penalty itu langsung ditolak, bahkan sebelum penjelasan langsung ditolak, nggak mau, gitu. Karena isu ini sangat sensitif buat hampir semua negara-negara di ASEAN. Namun ini penelitiannya udah hampir selesai, sebetulnya udah selesai, tapi di akhir
itu project proponennya memutuskan untuk membatalkan atau tidak mau mempublish. Salah satu alasannya adalah salah satu negara dari ASEAN merasa bahwa penelitiannya sudah keluar dari kerangka acuan yang disepakati. Jadi ada manuver-manuver yang dilakukan oleh peneliti sehingga merubah outline dan tujuan dari iChair study. Ini sayang banget ya. Jadi soalnya kalau saya baca semuanya udah bagus. Dari kalau setiap negara-negara itu penjelasannya udah dibilang jujur juga nggak jujur ya. Jadi penjelasannya itu ya ada di lembut-lembutkan gitu. Tapi sebagai upaya awal untuk meletakkan baseline study atau data-data utama dari pelaksanaan hak untuk hidup, sebetulnya menurut pandangan saya secara pribadi itu udah bagus. Nanti kalau step pertama udah dilewati, maka kita bisa ke step yang lain. Namun that first step we can go to the second step, but now we're stuck in this first step because one of the countries objected if the study is published as it is because it did not conform to the agreed term of reference. So this is very unfortunate. But some information found in that study I have included in this slide. And I hope that there are things that we can still do even though we are canceling the publication of this study. And we can address some of these points. So we want abolishment and then or a moratorium, something lower is looking at where or what group should not be given the death penalty. So kelompoknya, kemudian nanti disisir lagi praktik-praktiknya dan seterusnya. Tapi apabila ini dilakukan, mungkin saja mudah-mudahan pada satu waktu kita bisa mencapai the abolition atau general abolition, bukan general, regional abolition on death penalty. Saya nggak tahu kapan, tapi mungkin dilakukannya itu step by step. Oleh karena itu perkumpulan keluarga korban seperti yang diupayakan oleh LBHM mungkin akan juga membantu upaya-upaya ini. Jadi upayanya sangat pelan, tapi nggak boleh berhenti harusnya ya. Sekarang ini saat ini statusnya berhenti. Upaya-upaya untuk mengadres persoalan death penalty itu secara praktik berhenti di iChair karena penelitiannya di cancel. Namun demikian masih ada beberapa poin-poin di mana kita bisa mengeksplorasi upaya-upaya di mana abolition of death penalty bisa dilakukan. Beberapa kemungkinan penelitian di iChair, misalnya meneliti mengenai praktis moratorium of execution di negara-negara lain atau di negara-negara di kawasan lain atau juga di ASEAN sendiri. Kemudian juga praktik-praktik dan prosedur mengenai appeal and pardon atau amnestia kalau dalam bahasa Indonesianya. Kemudian juga mengeksplorasi mengenai konsep most serious crime atau the effectiveness of death penalty as deterrent to crime. Jadi ada beberapa entry point. Nah, ini juga semacam strategi di iChair apabila isunya sensitif, biasanya dimulai dengan study biasanya, atau dimulai dengan sebuah workshop yang di workshop itu merekomendasikan adanya sebuah study. Itu jadi negara-negara yang memberikan inisiasi terhadap kegiatan-kegiatan ini tidak dituduh memiliki hidden agenda, atau biasanya kita suka dituduh membawa agenda barat ke kawasan Asia Tenggara. Itu sering banget. Jadi apabila kita mendapatkan rekomendasi dari workshop yang sifatnya regional Asia Tenggara, maka kita bisa mengatakan bahwa mandat untuk melakukan
tindakan-tindakan lebih banyak mengenai penghapusan death penalty berasal dari korban, berasal dari masyarakat, berasal dari people of Southeast Asia atau people of ASEAN, sehingga itu sedikit membantu untuk tidak dituduh membawa agenda-agenda tertentu di dalam ASEAN. Jadi juga selain melihat AICHR sebagai Komisi HAM di kawasan, kita juga harus melihat bahwa AICHR itu memiliki dimensi politik antar negara. Jadi kecurigaan negara lain dengan negara antar negara itu juga kuat sekali ya di AICHR. Tapi ini tidak untuk discourage, tapi kita harus terus melangkah untuk mencari jalan bagaimana menghapuskan hukuman mati di kawasan Asia Tenggara. Demikian dari saya. Terima kasih. Terima kasih Mbak Yuyun, dapat gambaran secara luas gitu ya, bagaimanapun juga upaya penghapusan hukuman mati itu dianggap kita tidak akan pernah lepas dari kerangka politik suatu negara yang mana memang harus dibangun pelan-pelan untuk bagaimana tidak terlalu tersinggung ketika kita membawa agenda ini. Seperti itu ya kira-kira yang bisa kita lihat situasi dari upaya moratorium pidana mati. Walaupun tadi sempat di kolom komen ada teman dari Adpan, dari Sky dari Adpan bilang bahwa Malaysia dalam upaya untuk mandatory hukuman mati. Seharusnya sebuah langkah kemajuan besar. Indonesia harus panas untuk melihat negara tetangga selangkah lebih maju dalam upaya penghormatan hak hidup gitu. Nah, selanjutnya saya ingin menyapa Ibu Salia dari Filipina, Ibu dari Mary Jane. Can you open your mic, please? Nanay. Yeah, can you? Yeah. Hello. You hear us? Yeah. Do you need Tagalog translator or not? No, wala. Di ba sabi meron? Meron nga. Nanay can speak Tagalog? Okay. Kailangan niyo po ba ng Tagalog translation? Kasi nandito po ako. Opo, Okay, opo. sige. Okay lang. Hindi, Tagalog naman sasabihin ni nanay. Opo. Tapos, Pasensya lang po kasi medyo Taglish po ako eh. Pero definitely pwede kong i-translate yung sinasabi po ni nanay, okay? Actually, hello. okay. Ano po ba yung ano daw po ba yung, bigyan niyo raw po ng idea si nanay ko ano yung pwede niyang sabihin? Okay. Teka lang po, okay? Hey, Aisha, she would like an idea of what sorts of things she would need to respond to. Okay. So. Yeah. Please wait a moment. Bang Albert bisa nggak Kimi dikasih akses? Okay. Saglit lang po, okay? Akses buat ini interpretation? Yeah. Okay, wait. Sorry. So Kimi, you will move to interpretations mode, so we can hear. So yeah, we can hear you. Okay. Yeah. How do I do that? I don't. Okay. Can you find it, Kimi? Can you hear me? Can you hear me? Yes, we can hear you in the Tagalog channel. Could you move to the English channel? Can Okay. you? Okay. Okay. Yeah, we can hear you. Okay, silakan Syah. Oke. Terima kasih keluarga Mary Jane dari Filipina. Terima kasih telah bergabung dengan Thank kami. you for the family of Mary Jane from the Philippines. Apologies if
our invitation here is a bit difficult in its technicalities. So we've heard bagaimana kondisi ketika orang tua tahu Rosita Said dihukum dengan pidana mati, orang tua sempat drop, kemudian dalam perjalanannya anaknya adalah orang yang tidak diperhitungkan oleh negara seharusnya sebagai korban karena tidak dapat pengasuhan langsung dari ibunya, tidak bisa dijaga langsung dari ibunya, dan kemudian kemudian merambat ke urusan administrasi sekolah. Kami di sini ingin mendengar cerita bagaimana kemudian keluarga dari Mary Jane tahu kondisinya bahwa Mary Jane diputus dengan pidana mati di Indonesia. Karena mungkin yang keluarga tahu adalah Mary Jane mencari kerja, kemudian berpindah ke Indonesia, dan entah gimana ceritanya kemudian dia diputus dengan pidana mati. Mungkin itu yang ingin kami dengar, bagaimana situasinya seperti itu. Terus bagaimana kondisi keluarga saat ini, apa saja upaya-upaya yang telah dilakukan, yang baik itu karena dilibatkan oleh negara atau dilibatkan oleh lawyer sebagai bentuk upaya melawan hukuman pidana mati ini. to go against the death penalty. Go ahead. Kita translate nga kung ano yung sasabihin. Can somebody translate that in English, please? There's no English audio option. Hi, Kimi, could you move to the Tagalog channel, to the Filipino channel, and repeat what Aisha has already explained? I didn't receive the English translation for it. Oh, besides the speaking feature, on the left you will see hearing from. Do you see it? Yeah, and it just says main audio Indonesian and Filipino. Because you're still in English, like I think. Or maybe you can just translate it in the big room. Wait a second, I will undo your translation feature. Yeah. Kimi, could you hear in English the translation from Adam? Testing. This is Adam on the English channel. Yeah. Kimi, could you hear it? Okay, yeah. So wanna try to do this again? Yeah. Syah, boleh tolong tadi diulang secara singkat aja apa yang mau lu tanyakan? Yeah. So Aisha, can you repeat the question again? Ya. Jadi gimana ceritanya So, keluarga Mary Jane tahu kalau Mary Jane Indonesia dipidana mati. Dan apa saja, ini kan kondisi dua negara ya, apa saja yang telah dilakukan Filipina kemudian melibatkan keluarga gitu. Yeah. Could you translate it to Tagalog, Kimi? Oh. I don't think they can hear me. Oh, sorry. Could you hear the English translation now? Yeah, I can, but I don't think they can hear me in Filipino. Oh, right now you are in the main room, so you can just repeat the question in Tagalog. Okay, hello po, naririnig niyo po ba ako? Opo. Okay, so ang tanong po ay paano niyo po nakuha ang balita tungkol sa death penalty sentence ni Mary Jane? Ano po ang ginawa ng gobyerno para tulungan po kayo at si Mary Jane nung nalaman niyo po yung nangyari? Ano po?
ala po nakakaalam sa amin, basta tumawag lang po noon si Del Rosario sa amin. Sabi niya, gusto ko raw bang dalawin si Merjen. Ang sagot ko sa kanya, Sir, bakit bibitayin na ba si Merjen? Ang sagot po sa akin ni Del Rosario, hindi naman nanay kung gusto lang yung dalawin. Siyempre po, gusto ko na. Kung hindi bibitayin yung anak ko, talagang gusto ko na po, sabik na po ako sa anak ko. Hindi, ang tanong, paano nyo raw ba nalaman na doon ko na nalaman yung Okay lang po doon yan. ko nalaman yung oo. Kasi di pumunta kami doon. 5 araw kami doon, hindi pa namin nalaman. Mismo kami nakaalam, napanood namin sa TV. Napanood na namin sa TV na Merjen Veloso, hinatulan na ika ng parent squad. Doon namin nalaman. Kaya, ayun, nagpa-interview ako para gusto ko malaman ng buong mundo na may isang Merjen na nahatulan ng bitay na walang kasalanan. Kaya, ayun, umalat na yun. Doon pa lang na kinalat namin, tinakot kami ng mga sindikato at hinaharas kami ng mga sindikato. Doon na ako natauhan. Ba't pa ako matatakot? Ipapatay na yung anak ko. O papatay na kaming lahat. Gusto ko malaman ng buong mundo na may isang Merjen na naatulan ng bitay. Kaya nagpa-media kami. Okay. Salamat po. Ay, ito-translate ko po muna, ha? Okay. Can everybody hear me? Yep. Okay. So, the way they found out, they actually ended up finding out adalah mereka mengetahui. We found out. Sorry, there's a very strong buzzing noise. Ya, mohon maaf nih ada suara nih yang datang entah dari mana. Hindi ka tayo nag-reserve dumalo lang. Okay, so I'll just translate this in the first person. So the way they found out, the way we found out, we first found out adalah kami pertama kali mengetahui dari televisi. Belum ada yang memberitahu kepada kami. Kami tahu dari televisi saja. In terms of the response, dan kami menanggapinya. Do I want to visit? Saya ditanyakan apa yang mau dilakukan. Saya mau mengunjungi anak saya karena anak saya akan digantung. Dan tidak ada sesuatu yang sedang dilakukan dan ada orang-orang yang juga gave me the bravery mengganggu kami, tapi saya juga merasa berani untuk melakukan sesuatu karena kan anak saya akan digantung. I wanted the world to know, so that's why I approached the media. Ano pa? Hindi na itulong ng gobyerno sa inyo. Hindi ako itutuloy ko ba? Opo, pero medyo isa-isa po muna para pwede kong i-translate lahat ng sinasabi niyo po, okay? Maraming salamat sa pasensya po ninyo. Sige. Tungkol sa gobyerno natin, walang ginawa ang gobyerno natin kasi nung gabing bibitayin na lang si Merjen, nananawagan kami kay Aquino. Nagmamakaawa kami na tulungan si Merjen. Dahil kasi mamayang gabi, bibitayin na si Merjen eh. Hindi sumagot, hindi niya sinagot yung panawagan ko. Ayun. Okay, ito translate ko po, okay? In terms of what our government didn't do anything. We were begging Aquino, we were asking him to do something, but they didn't do anything. And my daughter would be hung that night and Mary Jane would be hung that night and nobody was doing anything. We would write to them and nobody would do anything. O sige po, tuloy po ulit. Kaya ayun, nawalan kami ng pag-asa dahil hindi kami sinagot ng gobyerno natin. Kaya naalala ko si Pacquiao kasi narinig ko dun yung mga pulis, Pacquiao daw. Ay, sikat ako si Pacquiao dito.
subukan natin manawagan kay Pacquiao. Kaya siya tinawagan namin. Siya ang sumagot. Okay. So sorry. So no, the government wasn't doing anything, like wouldn't answer us. So I just remembered about Pacquiao, and how we would hear about Pacquiao from the police, and everybody would talk about Pacquiao. So he's the guy that we wrote to, and he was the one who replied. O sige po, tuloy po ulit. At kung naman, ayun, siyempre natuwa kami dahil sumagot si Pacquiao. Para ba nabuhayan kami ng loob na meron din mga kasakit sa aking anak. Okay. So when Pacquiao responded, we felt encouraged because somebody was answering us regarding our child, our daughter. Saka ito nga ang sasabihin ko lang sa inyo. Sa tagal ng pagkakulong ni Mergin, alam mo ba, may sakit na kami tatay. Try ko ng sakit namin eh. Ang hinihingi lang namin sa Diyos, sana mahintay rin namin ang pag-uwi ni Mergin. Magsama-sama pa sana kami bago kami mawala ni tatay. Okay. And I just want to tell you all that in the long time that Mary Jane's been detained, like we got sick and we have sickness, and all we ask from God is that Mary Jane can come home so that we can all be together again before the sickness takes us away from this earth. Saka ano pa ba naman ang gusto nila? Nakulong na yun talagang may-ari. 13 taon na si Mary Jane dyan, tumatanda sa kulungan na walang kasalanan. Mga binata na yung mga anak niya. Lumalaki na wala si Mary Jane sa tabi nila. Sana naman palayain na nila si Mary Jane. And what else do they want? Like the person who was the owner is already jailed. Mary Jane's been in prison while her kids have grown up to be teenagers. What else do they want? Like they should just let her go at this point. Saka nagmamakaawa ako kay Presidenteng Widodo na sana naman tulungan na niya si Mary Jane, palayain na niya para naman makapiling na namin anak ko. And we are begging President Widodo that he helps free Mary Jane so that we can finally be in the arms of my daughter again. Saka alam mo bang napakalakas ng loob talaga ni Mary Jane. Siya lang nagpapalakas ng loob namin. Kaya, ewan ko, kahit ganito may sakit ako, parang lumalakas ako pag naalala ko siya. Pero, iniisip ko parang napakatagal. Parang hindi ko na mahintay. Sana naman maawa na si Presidente Widodo, palayanan niya si Mary Jane. And Mary Jane, you know, she's so strong of spirit, and she's the one that's giving me strength inside me and in my spirit. And I'm just really hoping that President Widodo has mercy and he frees Mary Jane. Kasi 3 taon na nag-lockdown. Hindi na namin nadalaw si Mary Jane. Ala ng hearing. Because ano ba magiging pag-asa namin? Because it's been 3 years of a lockdown. We haven't been able to visit Mary Jane. There hasn't been any hearings. What else are we to hope for? Miss na po namin si Mary Jane. Hindi ko po alam kung kailan ang hearing namin uli. At iniisip ko kung hanggang kailan pa si Mary Jane sa kulungan. And we really, really miss Mary Jane, and we are just thinking, how long is she going to be in prison for? Sana maawa si Presidenteng Widodo. Sana maintindihan naman niya na 13 years na si Mary Jane dyan. Kung naulihan man siya, na siguro ano naman na siguro, napagdusahan na rin niya kung halimbawa yung 13 taon na yun. Pero umamin din talaga may-ari, nakakulong na rin eh.
I really do hope that President Widodo has mercy. Mary Jane's been there for 13 years, but the real owner already admitted guilt to it. So Kaya ako, ang masasabi ko lang sa mahal na Pangulong Widodo, sa tagal ng taon na yon na pagkakakulong ni Mary Jane doon, nakilala na rin siguro nila ng lubusan, na siya walang kasalanan, siguro alam din ng Diyos. Ilang beses na siya natulan ng kamatayan, pero hanggang ngayon buhay pa rin siya. And so I'm hoping, I assume they probably already know in the long time that she's been there that Mary Jane doesn't have any wrongs, that she is free from guilt, and perhaps God even knows that she is not guilty. Ano po yung last na sinabi niyo po? Merong lag, sorry po. Pakiulit lang po yung ay ano naman, siguro kako kung may naging kasalanan si Mary Jane man sa pagkakahuli sa kanya, siguro napagbayaran na rin niya dahil 13 years na rin siya dyan at nakakulong na siya dyan. Nakakulong na rin yung may-ari, umamin na. Kaya napakalinaw na talaga si Mary Jane walang kasalanan. Dream up lang siya. Dahil nabasahan na rin naman ng guilty yung may-ari talaga. If Mary Jane did ever have any sort of wrong, then surely she must have paid it off by now, considering how long she's been there, especially since the real owner has already admitted guilt. Kaya nakikiusap po ako, sana tulungan po nila si Mary Jane. Mihingi po ako ng tulong muli sa lahat ng sumuporta sa kanya, na sana huwag sila magsawa sa pagsuporta kay Mary Jane at tulungan na nilang makalaya na at makauwi na. Miss na namin si Mary Jane. So we're really begging for help for Mary Jane, and to not stop helping Mary Jane, and to everyone who's already supported not to give up, so that she can finally go home and come back home to us. Yan, naalala na rin kami sa kasakit natin. Nakukuhan ko lang po. Traidor nga po ako, sakit namin mag-asawa. Ang iniisip po namin, baka makaiwanan namin na wala pa si Mary Jane. Paano kaya yung dalawang anak niya? Kami lang po nag-aano sa mga bata. Nasisira ng buhay. Tulad ni Makmak, ayaw na rin po mag-aral kahit anong kuwan namin. Kaya kung nandito lang si Mary Jane, siguro masusubaybayan niya yung dalawa niyang anak. And we're just worried that between us as a couple, like what'll happen if we're gone, like in terms of Mary Jane's children, what will become of them? Their lives are already becoming ruined. Like for example, Matt, he doesn't want to study anymore, no matter how we tell him to. If Mary Jane was here, it would be different. Sana po matulungan niyo kami sa aming hinihingi sa inyo. Siguro labis na po ang pagkakakilala ng Indonesian kay Mary Jane. Kilalang-kilala na nila na si Mary Jane talagang walang kasalanan, marunong magkasama. Yun lang po ang masasabi ko sa inyo. And we really hope that you would really be able to heed our asks for help. Surely the Indonesian community already knows Mary Jane well at this point. They know that she is good and they know what she's like. And that's all we could really ask of you, is for your help. Aisha, is there anything you would like me to ask further? Untuk sementara itu aja cukup. Thank you Kimi for your help. Tadi kita udah mendengar banyak bagaimana kondisi
keluarga Mary Jane, bagaimana kondisi keluarga Rosita Said, bagaimana ternyata mereka cuma hanya tahu sebatas di televisi, dan ternyata pemberian informasi tentang nyawa seseorang tidak pernah tersampaikan baik dalam sistem hukum pidana kita, dalam sistem hukum pidana Indonesia. Dengan waktu yang tersisa sedikit, mungkin di antara teman-teman ada yang ingin bertanya kepada pembicara kita hari ini. Ada Mbak Yuyun, ada Bu Celia, ada Mbak Vicky. Mungkin untuk sementara menunggu waktu yang mempersiapkan pertanyaannya gitu ya, saya ingin ke Mbak Yuyun. Mbak, kalau misalkan dalam dalam jangka waktu pendek gitu ya, dalam jangka waktu pendek dari penglihatan Mbak Yuyun gitu, kira-kira apa hal yang bisa kita lakukan dalam bentuk kolektif sebagai lawyer beserta keluarganya? Dari perspektif Aicher, kita berharap, saya berharap menerima komplain dari masyarakat sipil mengenai isu-isu yang ditangani, dan juga misalnya kalau ada sesuatu yang harus saya lakukan, misalnya Aicher representatif berkirim surat kepada siapa gitu, itu bisa dilakukan. Surat-surat dari Aicher itu tidak berarti akan menyelesaikan permasalahan, tapi memberikan peer pressure kepada kepada lembaga terkait. Sejauh ini di Aicher memang kebanyakan dari Indonesia yang ngirim komplain-komplain, tapi saya menerima karena saya juga ingin menunjukkan bahwa siapapun yang mengirim komplain ke Aicher tidak ada retaliasi dari pemerintah, karena saya juga udah berkoordinasi dengan misalnya Kementerian Luar Negeri untuk tidak ada retaliasi terhadap mereka yang bekerja sama dengan sistem regional. Nah, itu bisa dilakukan apabila dibutuhkan korespondensi dari Aicher Indonesia. Saya tidak bisa mobilisasi Aicher secara keseluruhan, tapi paling tidak Aicher Indonesia dengan logonya itu bisa memberikan peer pressure. Dan saya juga bisa untuk memberikan laporan kepada pelapor dan juga kepada Aicher mengenai follow up dari korespondensi tersebut. Gitu. Biasanya sih efeknya ke pemerintah itu adalah wah badan regional memberi perhatian pada isu ini gitu. Jadi ada sedikit mereka agak risau sedikit gitu. Itu yang pertama. Yang kedua, saya mendukung tadi ya pembuatan atau pembentukan kelompok keluarga korban. Saya juga bersedia untuk menerima informasi lebih banyak dan juga terlibat apabila memang dibutuhkan untuk menjadi bagian dari supporting system dari keluarga korban. Saya pikir itu bisa baik sekali. Indonesia tahun depan itu akan jadi chair ASEAN. Nah, mungkin saya nggak tahu apakah akan menjadi momentum yang baik, tapi juga bisa menjadi backlash. Tapi mungkin teman-teman bisa membuat semacam strategi lah apa yang bisa dilakukan ya. Jadi karena saat ini nih situasinya kan we are in limbo ya. Saya khawatir ketika diangkat malah jadi terjadi eksekusinya malah terjadi gitu. Mungkin lebih banyak gerakan di belakang layar atau gimana saya juga nggak tahu, tapi mungkin akan lebih baik apabila ada strategi-strategi yang bisa dilakukan, dan strateginya tuh jangan satu gitu, multiple strategi. Jadi apa yang dilakukan oleh mekanisme regional, mekanisme nasional, masyarakat sipil, lobby siapa, bagaimana supaya ada perubahan-perubahan sedikit. Misalnya kasus Mary Jane udah 13 tahun, saya juga baru ingat ya, iya udah 13 tahun gitu. Ini kan proses yang menurut saya agak lama, terlalu lama ya, menunggu, dan nggak jelas juga nih statusnya seperti apa. Dan hal-hal yang tidak jelas ini kan harusnya
segera mendapatkan kejelasan dari pihak-pihak yang lain. Nah, mungkin itu bisa dilakukan. Dulu juga saya sempat ditanya sama Komnas Perempuan untuk isu-isu perempuan yang mendapatkan atau terpidana hukuman mati, bagaimana kita bisa bekerja bareng-bareng. Nah, saat ini belum ada tindak lanjut lagi karena COVID-19, kita nggak ngobrolin lagi, tapi mudah-mudahan dengan ini kita bisa mulai lagi membicarakan mengenai persoalan yang ini. Nah, di ACWC sendiri, di ASEAN Commission on Women and Children, itu ada penelitian mengenai treatment female prisoners yang menggunakan Bangkok Principle. Jadi mereka akan melihat situasi perempuan di penjara-penjara di seluruh negara ASEAN. Ada yang terbuka untuk memberikan informasi, ada juga yang enggak. Tapi bagaimanapun penelitian itu akan menjadi baik untuk memperbaiki situasi penjara untuk perempuan, dan juga mengenai hukuman-hukuman yang sudah dijatuhkan gitu, pelaksanaan follow up-nya seperti apa, dan monitoringnya bagaimana. Saya juga sangat mendukung ACWC mengambil isu ini ya dulu, karena ACWC itu atau ACWC itu mengambil isu-isunya yang dianggap lebih soft, tapi sekarang dia lebih mau melihat isu-isu yang dianggap agak susah, agak sensitif sekarang ini. Jadi ada beberapa poin, tapi nggak seperti yang Aisyah harapkan, sesuatu yang cepat. Di ASEAN nggak ada sesuatu yang cepat, tapi semuanya serba step by step, apalagi isunya sensitif. Tapi selalu ada hal yang bisa dilakukan. Setidaknya itu dengan kita tahu harapan kita mau ngapain, itu juga bikin kita punya semangat untuk selangkah lebih maju, walaupun memang sangat kecil gitu. Karena waktunya sedikit, tapi sebelum menutup saya ingin menyapa teman kita Sky dari Advan, mungkin bisa memberi sedikit gambaran setelah Malaysia memberikan statement untuk melakukan moratorium hukuman mati. Sky masih di sini ya? Halo Sky. Hello. Yeah. Hello. Yeah. Yes. Yeah. Can you give some updates how moratorium condition in Malaysia? So far our law minister have mentioned that they are in favor to abolish the mandatory death penalty, and at the current situation, they need to do a research first, and then they are planning to want to bring up to the parliament to discuss on October. But right now, we haven't been have an official meeting with the law minister yet, law ministry yet. So we also didn't know what's the update from them. But next week we were going to have a national conference in KL, and then we have an honor to invite the deputy of the law minister to come here. So maybe on next week we can approach to them, to her, to speak up what is the current situation from the law ministry side on the topic of abolishing the mandatory death penalty. Yeah. And the moratorium continues until the government decides on the mandatory death penalty that will change into, like, for example, life imprisonment. So we'll wait for announcement by the government. Yeah, so far they are key on doing the research first, and then and then we are always be there to assist them and also try to approach them. Yeah, this is the current situation in Malaysia. So nothing is confirmed yet. So until they bring up to the parliament, which is bring up to discuss in the lower house first. Yeah.
And currently, in Malaysia, situation is we are having a parliament session on July, but they are not going to discuss about this matter, but they will bring out to the next parliament session, which is on October. Yeah. So hopefully by October, they will have come out legit data and also a research. So yeah, this is an update from Malaysia at the situation of the mandatory death penalty. And any questions? Dari teman-teman ada yang mau ditanyakan Sky atau ke pembicara yang lain? Ya. Kayaknya memang penyampaian suatu hal yang sangat personal yang berkaitan dengan sebuah hal-hal yang kayaknya itu terlalu mendalam, yang kita tahu cerita itu mengundang banyak trauma di beberapa kesempatan. Akhirnya kita juga larut dalam sebuah penderitaan itu, dan mungkin beberapa teman-teman yang hadir dalam diskusi sore ini masih berusaha memilah apa yang bisa dilakukan atau yang tidak bisa dilakukan untuk turut serta menjadi bagian dari sebuah advokasi hukuman mati. Berhubung juga waktunya udah lewat 4 menit, mungkin itu yang bisa kami sampaikan dan dari diskusi sore ini. Sebelum ditutup, mungkin ada dari pembicara masing-masing menyampaikan sepatah dua kata. Mungkin dari Mbak Yuyun dulu, dipersilakan Mbak. Saya ingin menyampaikan, sekali lagi saya ingin menyampaikan bahwa saya bersimpati dengan yang dihadapi oleh keluarga Ibu Vicky Saidia, juga Mary Jane. Tapi percayalah, Ibu tidak sendiri. Ada beberapa teman-teman yang selalu mendukung. Kalau saya dari dalam sistem yang agak jauh sedikit karena ada di regional, kita lebih melihat bagaimana terjadi keseragaman upaya-upaya dalam menghapuskan hukuman mati. Agak panjang jalannya, tapi percayalah bahwa ini bukan sesuatu yang kita hadapi sendirian. Kita semua sama-sama bekerja sama, saling mendukung untuk hak asasi manusia. Ya, terima kasih Mbak Yuyun. Mungkin Mbak Vicky juga menyampaikan 1-2 patah kata sebelum kita tutup diskusi ini. Iya, terima kasih kepada Mbak Yuyun yang sudah memotivasi saya dan keluarga. Terima kasih juga Mbak Aisyah sebagai moderator di LBHM. Saya di sini sangat berharap sekali dan ya sangat berharap agar Kak Oci bisa mendapatkan keadilan yang bisa untuk meringankan hukumannya. Saya hanya berharap itu saja. Saya mohon kerjasamanya dan saya sangat berterima kasih atas bantuannya. Itu saja Mbak Aisyah. Ya. Baik, terima kasih Mbak Yuyun, terima kasih Mbak Vicky, dan kebetulan keluarga Mary Jane udah nggak di ruangan ini. Saya mau terima kasih banyak untuk teman-teman yang hadir di webinar sore ini, dan memang banyak organisasi yang sebenarnya juga bekerja sama ini udah masuk lagi nih, yang bekerja sama, yang kita sama-sama bekerja di isu hukuman mati, dan mungkin masing-masing dari kami yang megang juga klien bisa bikin supporting group yang lebih besar lagi sehingga suaranya juga lebih gede, lebih kedengar. Memang pasti mungkin pattern-nya sama, tapi pattern-nya sama dalam artian ada keengganan dari negara untuk turut melibatkan keluarga, terus ada apa ini bahasa Indonesianya, bagaimana ketika mereka tidak lagi diperhitungkan oleh negara karena sistem hanya melihat bahwa hanya terpidananya saja, tidak menghitungkan yang di luar. Itu mungkin sekian dari kami. Mungkin sampai jumpa di webinar-webinar selanjutnya dan kerja-kerja selanjutnya dalam isu-isu hukuman mati. Bagaimanapun juga antara lawyer, keluarga, klien, dan juga misalkan juga seperti Mbak Yuyun dalam pihak-pihak yang di luar yang sebenarnya juga punya pressure lebih satu sama lain, kita mungkin bisa Mbak Yuyun, we can buat perubahan kecil atau besarnya, tapi setidaknya kita terus berjalan.
Sekian dari kami. Mohon maaf dalam acara ini kita terlalu banyak technical issue dan segala macam. Tapi semoga dapat banyak ambil manfaat dan hal-hal lain yang mungkin bisa menjadi semangat kita dalam terus untuk melakukan perubahan. Sekian dari kami, kurang lebihnya kami mohon maaf. Selamat sore semuanya. Terima kasih semua. Terima kasih.